dengan materi yaitu skenario pembelajaran. Ya, jadi yang pertama yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis isi struktur dan kebahasan teks kritik dan esai. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan pengertian jenis dan unsur-unsur kritik dan esai. Indikator yang kedua yaitu menganalisis isi struktur dan kebahasan teks kritik dan esai. Indikator yang ketiga, menyusun teks kritik dan esai. Yang berikut yaitu materi pembelajaran. Yang dalam materi pembelajaran yang perlu kita lihat yaitu pengertian jenis dan unsur-unsur kritik dan esai. Yang berikut isi struktur dan kebahasan teks kritik dan esai. Yang berikut yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu yang pertama ceramah, yang kedua diskusi, dan yang ketiga presentasi. Yang berikut yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan yaitu teks kritik dan esai, gambar, serta video. Yang berikut yaitu aktivitas pembelajaran. Pertemuan pertama, guru menjelaskan tentang pengertian, jenis, dan unsur-unsur kritik dan esai. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk membaca teks kritik dan esai. Yang ketiga, peserta didik berdiskusi untuk menganalisis isi, struktur, dan kebahasan teks kritik dan esai. Yang berikut, guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yang kedua, pertemuan kedua, guru menjelaskan kembali isi struktur dan kebahasan teks kritik dan esai. Yang berikut, guru meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yang berikut yaitu penilaian-penilaian pada proses pembelajaran, yaitu observasi aktivitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Yang berikut penilaian hasil diskusi. Yang berikut penilaian hasil presentasi. Yang berikut yaitu penilaian hasil penulisan teks kritik dan esai. Berikut langkah-langkah dalam pembelajaran. 1. Menentukan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian dapat diperoleh dari kurikulum yang berlaku. Ya anak-anak, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi di atas, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua yaitu analisis kritik. Di dalam analisis kritik ini ada 2 poin. Yang poin pertama yaitu pemahaman kritik. Di sini Ibu memberi waktu 20 menit pembelajarannya. Di dalam pembelajaran pemahaman kritik terdapat 3 poin untuk kalian pelajari, yaitu pertama, pengenalan konsep analisis kritik. Yang kedua, siswa membaca dan menganalisis kritik sastra atau film yang telah disiapkan sebelumnya. Dan yang ketiga, diskusi kelas tentang temuan mereka. Ya, yang kedua, latihan praktik. Latihan praktik di sini Ibu memberi waktu 20 menit. Di dalam latihan praktik terdapat 2 konsep yang akan dipelajari oleh kalian siswa. Yang pertama, siswa diberi tugas untuk menulis analisis kritik singkat terhadap karya pilihan mereka. Yang kedua, pereview siswa menukar tulisan dengan memberikan umpan balik. Ya anak-anak, sekarang kita masuk kepada pertemuan ketiga yaitu menerapkan esai kritik. Di dalam menerapkan esai kritik terdapat 2. Yang pertama, pengenalan esai. Di sini memberi waktu 15 menit. Dan di pengenalan esai ada 2 poin untuk anak-anak belajar, yaitu yang pertama, pembahasan struktur esai kritik. Yang kedua, contoh esai kritik yang sukses. Dan yang kedua, kegiatan menulis. Di sini memberi waktu 30 menit. Di dalam kegiatan menulis, siswa diberi 2 poin, yaitu siswa menulis esai kritik dengan
topik yang dikasih. Yang kedua, fasilitator memberikan panduan dan dukungan kepada siswa. Ya, sekarang anak-anak, Ibu akan masuk kepada pertemuan keempat. Pertemuan keempat ialah presentasi dan diskusi. Di sini juga terdapat dua anak-anak. Yang pertama presentasi. Presentasi ini terdapat 25 menit. Di dalam presentasi ada 2 poin juga yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, siswa mempresentasikan hasil analisis kritik kalian dan esai kritik kalian kepada teman-teman yang lain dan juga ibu. Yang kedua, diskusi kelas tentang perbedaan pendekatan dan penuaan. Yang materi kedua yaitu releksi. Di sini 15 menit diberikan. Di dalam releksi ini terdapat 2 poin. Poin pertama, siswa merinci pembelajaran mereka dan menyoroti tentang yang dihadapi. Yang kedua, fasilitator memberikan umpan balik kepada kita guru atau kepada teman-teman kalian. Ya, di sini Ibu akan masuk kepada pertemuan kelima. Pertemuan kelima itu terdapat umpan balik dan pengembangan. Di sini terdapat 2. Yang pertama, umpan balik individu. Di sini diberi waktu 20 menit. Dan di dalam umpan balik individu terdapat 2 poin, yaitu siswa menerima umpan balik tulisan atau lisan terhadap karya-karya mereka yang mereka pilih dari guru. Atau yang kedua, diskusi terbalik dengan pengembangan. Yang kedua, releksi terakhir, yaitu diberi waktu 15 menit. Di dalam releksi terakhir itu terdapat 2 poin juga. Yang pertama, diskusi kelas tentang perkembangan dan penerapan keterampilan kritik dan menulis esai. Yang kedua, siswa mengevaluasi diri mereka sendiri dalam mengucapkan tujuan pembelajaran yang mereka belajar dari awal sampai akhir. Di situ mereka memberi kesimpulan materi apa yang mereka belajar atau mereka pelajari dari awal sampai akhir kepada teman-teman dan guru. Ya, di sini juga terdapat tugas rumah. Tugas rumah untuk siswa, yaitu siswa diberikan tugas untuk menulis esai kritik sebagai proyek yang dikerjakan di rumah dan akan dikumpulkan besok. Dan di sini juga terdapat daftar hadir. 50% daftar hadir, tetapi keterlambatan yang Ibu kasih kepada kalian itu hanya 15 menit. Lewat dari 15 menit, kalian tidak bisa masuk kelas lagi. Ya, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan kepada kalian di sore hari ini anak-anak. Dan sampai jumpa lagi minggu depan. Dengan kalian jangan lupa menulis apa yang Ibu sudah berbicarakan tadi, dan Ibu akan mengirimkan skenario pembelajaran untuk kalian belajar di rumah, dan kalian mungkin supaya tidak terlambat bagi kalian yang rumahnya jauh ya anak-anak. Oke, sampai jumpa di minggu depan anak-anak. Selamat sore.